Nah, sedikit sedikit kisi-kisi gitu ya. Jadi minggu pertama atau hari ini gitu kita ngebahas tentang how do I feel gitu ya. Bagaimana aku berperasaan eh, atau misalkan bagaimana aku eh, menanggapi suatu hal, responnya itu seperti apa. Nah, di minggu kedua kita akan ngebahas tentang how do I think gitu ya, bagaimana cara aku berpikir. Yang ketiga, how do I make a decision gitu ya. Jadi mungkin itu akan lebih banyak ngebahas tentang pilihan dan sebab akibat, konsekuensi dan lain-lain gitu ya. Dan yang terakhir apa KJJ? How Choose him do I again. Bagaimana apa? choose him again? Bagaimana kita Oh, memilih Tuhan dalam mengutamakan hidup. Tuhan gitu ya dalam segala hal gitu ya. Nah, jadi teman-teman, harapannya di bulan ini kita bakal lebih kenal diri kita sendiri dan yang pasti kita bisa lebih dapet apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Nah, teman-teman, topik hari ini how do I feel itu bakal ngebahas tentang gimana kita berperasaan selama ini dan bagaimana seharusnya kita berperasaan selama ini. Nangkep ya? Jadi khususnya konteks malam hari ini tuh kita bakal ngomongin gimana sih perasaan kita yang harusnya kita tujukan ke Tuhan. Teman-teman, aku harap hari ini teman-teman bisa cerita juga karena di tema bulan ini kita ngebahas tentang diri sendiri. Jadi nggak afdol kalau misalkan nanti pas diskusi teman-teman juga nggak ceritain tentang diri sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman boleh sambil mikir, boleh sambil renungin. Pas Koko sharing nanti, teman-teman boleh sambil mikir, ada gak sih kejadian-kejadian boleh akhir-akhir ini ataukah kejadian yang paling membekas gitu ya, yang kira-kira itu lumayan menyulut ke perasaan teman-teman. Dan kalau teman-teman flashback ke kejadian itu, apa sih yang jadi responnya waktu itu dan seharusnya gimana sih responnya saat itu gitu ya. Jadi Koko pingin supaya kita benar-benar jujur, bukan jujur ke teman-teman, bukan jujur ke Koko, kita harus jujur ke diri sendiri gitu ya. Kita harus jujur ke Tuhan dan jadikan komunitas kita ini benar-benar tempat safe zone yang teman-teman bisa jujur gitu ya. Jadi jangan di hias-hias gitu ya, jangan dipercantik ceritanya, apa adanya aja gitu ya. Dan kita nggak boleh ada yang saling menghakimi atau memandang sebelah mata. Karena Koko yang akan sharing pun juga masih sangat sadar kelemahan ataupun kelebihan dari teman-teman kita, terlebih lagi dari diri kita sendiri. Oke, nah itu mungkin awalnya teman-teman supaya teman-teman lebih nangkep apa sih yang bakal kita bahas hari ini gitu ya. Nah, how do I feel gitu ya. Kayaknya sih udah jadi kodratnya nih teman-teman. Kalau manusia, kita semua gitu ya, karena di sini nggak ada yang hewan ya. Jadi udah kodratnya manusia itu nggak pingin buat ditindas atau direndahin gitu ya. Pasti sebagian besar dari kita tuh punya perasaan yang lebih pingin agar kepentingan atau perasaan diri sendiri lebih dulu disenengin atau dipuasin dibandingin perasaan orang lain. Kita tuh kayak punya hasrat buat selalu kayak muasin perasaan kita yang ujung-ujungnya teman-teman membuat keadaan diri kita tuh jadi self-centris. Apa-apa aku gitu ya. Dan ini udah jadi lumrah banget masalahnya. Hal yang kayaknya nggak salah, hal yang kayaknya umum, dan ini wajar gitu ya. Jadi kita pun kalau misalkan berperasaan self-centris, ya it's okay gitu. Karena kita apalagi dengan alasan-alasan ya kita kan juga manusia ya kita kan nggak sempurna dan lain-lain gitu ya. Tapi teman-teman memang dunia yang udah terhukum gitu ya karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ngebuat dunia ini tuh makin sekarang makin rusak, benar-benar ngejauhin keadaan manusia dari standar yang Allah rancang teman-teman. Bahkan nih ya pengaruh dunia dan kuasa gelap
membuat tuh moral kompas seseorang udah bener-bener kayaknya tuh di luar nalar gitu loh. Ya kita lihat aja kejadian-kejadian yang lagi hot gitu kan, kejadian yang istilahnya kayaknya membunuh manusia pun juga kayaknya nggak terlalu membuat seseorang itu kayak perlu pikir panjang gitu ya. Sampai-sampai ya kita juga bisa lihat di keadaan lingkungan sekitar kita ketika mungkin dunia kerja atau dunia kuliah, gimana ada orang yang bisa sebegitu jahatnya ke orang lain, bisa kayak menjatuhkan orang lain demi kepentingan dia gitu ya. Ataupun hal-hal yang kayaknya kita lihat ini orang kayaknya udah nggak ada, dalam tanda kutip udah nggak ada nuraninya nih. Sampai kayak rela berbuat kejahatan yang di luar nalar manusia. Nah, kalau mau jujur ngomong teman-teman, keadaan dunia sekarang ini udah bahasa bahasa gamblangnya gitu ya, bahasa sedikit kasarnya. Itu tuh kayak udah nggak jauh beda dengan hewan gitu ya. Udah nggak terlalu berbeda gitu, karena yang penting makan dan minum, sisanya istilahnya tuh nggak terlalu berbeda gitu ya. Nah, inilah perasaan yang wajar, yang banyak orang sering labelin itu sebagai dapat dimaklumin. Jadi ketika ada orang pingin ngepuasin perasaannya sendiri gitu ya, tanpa mikirin perasaan orang lain, atau bahkan tanpa mikirin perasaan Tuhan gitu ya, itu hal yang kayaknya normal, itu kayaknya hal yang wajar, hal yang kayaknya ya dia enak gitu ya. Kalau misalkan self centris kan selalu berpikirnya orang lain itu pokoknya lebih enak, orang lain itu pokoknya yang salah, orang lain itu pokoknya yang harusnya eh, jadi korban gitu ya, playing victim, dan pokoknya aku dan aku. Bahkan perasaan kayak gitu pun bisa ngebuat Tuhan pun juga jadi pribadi yang kayaknya nggak pernah ngertiin kita. Ketika kita ngadepin situasi atau masalah atau pergumulan gitu ya, kalau kita selalu ngelihat sudut pandang masalah itu dari sudut pandang kita, manusia yang terbatas, kita pasti akan nggak jauh beda dengan bangsa Israel dulu ketika dibebaskan dari Mesir. Mereka dibebasin tapi bersungut-sungut. Mereka udah diberikan perlindungan Tuhan sepanjang 24/7 gitu ya. Sepanjang hari udah diberikan mujizat, keluar air dari batu dan lain-lain ya. Bahkan laut terbelah untuk bisa membuat mereka bebas. Begitu banyak mujizat yang mereka alamin dan lihat di depan mata. Itu pun juga bangsa Israel masih bisa ngomong ke Musa, kalau misalkan kau membuat kami kelaparan di sini dan mati, kenapa engkau membebaskan kami? Lebih baik kami balik ke Mesir, hidup seperti budak lagi, tapi kami kenyang. Nah, kita bisa ngelihat kalau orang selalu self-centris dan melihat masalah dari sudut pandang diri sendiri, mereka akan ngerasa hidup mereka paling sial, hidup mereka paling harus dimanja, paling kayaknya tuh harus paling disenengin. Aku, dan aku. Mereka nggak pernah ngeliat tuh kalau proses selama manusia hidup dari sudut pandangnya Allah, Allah pasti tahu yang terbaik. Dan kita juga tahu ceritanya bangsa Israel gitu ya. Salah satu alasan kenapa bangsa Israel harus muter 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, terutama dalam hal keimanan. Karena mereka harus berperang atau bertarung melawan orang-orang Kanaan gitu ya. Jadi mereka pun lagi diseleksi nih sama Allah yang benar-benar yang bisa tahan banting. Nah teman-teman, di mata Tuhan udah nggak ada atau nggak perlu ada hal-hal yang sorry, di mata manusia Tuhan itu udah kayak nggak ada atau nggak perlu ada. Manusia hidup dengan keadaan yang disebut tuh nihilistis, yang benar-benar nggak lagi memikirkan perasaan Tuhan gitu ya. Kita bisa baca gitu ya di Matius 7. Koko copyin supaya teman-teman bisa baca juga di chat. Matius 7 teman-teman, ayat yang ke-12 gitu ya. Sebentar. Oke. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Teman-teman kalau di bangsa zaman perjanjian lama gitu ya, kalau hukum Taurat yang kita kenal kan 10 hukum Taurat. Dua loh batu yang dibawa Musa dari Gunung Sinai gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman hukum Taurat itu tuh banyak turunannya. Ada 613 hukum dan ini belum terhitung dari kitab para nabi. Hukum Tauratnya sendiri itu ada 613 yang ngatur segala tata cara. Mulai dari tata cara ibadah, kayak misalkan cara memberikan korban, persembahan gitu ya. Cara bersosialisasi, cara memberikan upeti gitu-gitu ya. Pokoknya cara berkehidupan masyarakat pun diatur dalam hukum Taurat. Salah satu contoh hukumnya, ketika kamu bekerja dan kamu mempunyai penghasilan lebih, dulu kan bekerjanya kan mungkin bertanam, bercocok tanam gitu ya. Hasil lebihnya itu harus taruh depan rumah untuk orang yang nggak mampu tuh ambil. Jadi hukum Taurat tuh benar-benar ngajarin cara hidup zaman perjanjian lama. Tapi teman-teman, di ayat Matius 7 ayat 12 ini, seluruh hukum Taurat itu tuh diganti atau bisa disamain dengan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah keadilan sejati yang seharusnya dihidupi oleh kita-kita manusia gitu ya, terutama anak-anak Allah. Karena teman-teman, di saat semua orang mementingkan dirinya sendiri gitu ya, kita diajar hal yang kontradiktif teman-teman, hal yang sangat-sangat berkebalikan. Kita harus berbuat dulu ke orang sebelum orang itu berbuat ke kita. Jadi ketika kita pingin untuk perasaan kita dipuaskan gitu ya, ketika kita pingin agar orang menghormati kita, hormatilah mereka dulu. Ketika kita pingin agar orang ngertiin kita, ngertiinlah mereka dulu. Ketika kita pingin agar orang menolong kita, tolonglah orang terlebih dahulu. Inilah keadilan yang harusnya kita hidupin, teman-teman. Inilah perasaan-perasaan yang seharusnya kita jalanin, bukan tentang aku, dan aku lagi, gitu ya. Jadi, sebagai anak Allah, gitu ya, sebagai umat Kristen, kita nggak boleh lagi memikirkan diri sendiri. Nggak pantas kalau kita menjadi manusia itu yang anthropocentris atau yang self-centris. Seharusnya kita jadi pribadi atau anak-anak Allah atau manusia yang orientasinya tuh selalu theosentris. Gimana sih cara hidup kita bisa menyenangkan hati Allah? Gimana sih cara kita berperasaan supaya Tuhan pun juga puas dengan hati dan perasaan kita gitu ya. Jadi kita belajar hari ini topik how do I feel itu benar-benar kita pingin ngupas. Selama ini tuh kita berperasaan seperti apa sih? Dan seharusnya bagaimana sih kita berperasaan selama ini? Gitu ya. Jadi Koko harap kita sama-sama selesai sharing ini bisa lebih ngerti koreksi dalam diri kita, apa sih yang masih jadi kelemahan, apa sih yang menjadi kekurangan gitu ya. Karena Koko tahu pasti sulit banget untuk bisa ninggalin keakuan dalam diri kita. Kita itu udah dalam kodrat yang ingin terus dipuaskan. Ketika kita rela untuk nurunin harga diri gitu ya. Kadang-kadang kita jadi ngerasa diri kita lemah, dipandang lemah. Kadang-kadang ketika kita harus ngalah, kita berasa jadi orang yang kayaknya itu dipandang rendah gitu ya. Jadi sulit banget buat ninggalin keakuan dalam diri sendiri. Teman-teman coba bayangin aja ketika teman-teman disalahin, ketika teman-teman disudut-sudutin gitu ya, bahkan diomongin hal yang nggak bener. Misalkan di dunia kerja kamu di playing victim, terus kamu disalah-salahin gitu ya. Tapi di situ kamu nggak boleh ngebela diri. Kamu malah harus mengampuni. Wah, itu kan beratnya kan parah banget gitu ya. Beratnya kan gila banget gitu ya. Kita kayak nggak emosi aja itu udah bagus. Ini jangankan nggak emosi, kita harus memaafkan. Jadi pasti sangat sulit teman-teman buat ninggalin keakuan. Terutama perasaan-perasaan yang ketika kita kayaknya ini aku harus ngebela diri nih. Ini aku nggak bisa diginiin nih. Ini kalau aku diginiin terus orang lain bakal terus ngerasa dirinya boleh salah.
Kan kadang-kadang kita gitu kan. Aku marah kok, supaya aku tahu kalau dia bisa tahu kalau dia tuh salah dan segala hal. Tapi teman-teman, inilah peran kita sebagai orang Kristen. Inilah tugas kita sebagai anak Allah. Kalau seharusnya kita bisa neken diri kita sendiri untuk membuat Allah tersenyum. Teman-teman sadar gak sih? Mungkin dalam hati itu kalian akan perasaan jengkel gitu ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman coba untuk turutin, ketika teman-teman ingin marah, ketika teman-teman ingin ngebela diri, dan teman-teman akhirnya keep calm gitu ya, mungkin di lain sisi orang bakal memandangnya kayak, ah lu lemah, lu bukannya ngebela diri, dan lain-lain. Mungkin orang yang akhirnya ngebully teman-teman pun juga berkata, yes, gue menang gitu ya. Di situ kita benar-benar sakit, perasaan kita pasti sakit. Tapi teman-teman tahu gak, di situ perasaan Allah dipuaskan. Itu benar-benar Allah tersenyum melihat kita, teman-teman. Dan itu jauh lebih berharga dibanding kita ngebela diri. Dibanding perasaan kita kayak, yes, mampus gue bisa ngalahin lu. Itu jauh lebih menyenangkan ketika kita sadar yang kita lakukan itu membuat Allah tersenyum. Nah, inilah yang dinamakan dengan memikul salib, teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan mematikan kedagingan, gitu ya. Karena perjuangan sebagai anak Allah dalam keseharian kita itu harus terus ada dalam koridornya Tuhan. Kita harus selalu ingat secara konstan, secara konsisten, kalau ada mata Allah yang melihat, teman-teman. Jadi kita nggak boleh tuh sembarangan berperasaan, gitu ya. Perasaan ini kan hal yang kompleks, teman-teman. Kalau misalkan kita berbuat sesuatu yang kelihatan, kita bisa lebih takut. Tapi kalau perasaan kan hal yang nggak kelihatan. Ya gak sih? Kita nggak ada yang tahu kan perasaan masing-masing. Di luarnya mungkin bisa tersenyum, di dalamnya belum tentu. Gitu kan? Jadi perasaan ini kan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Inilah lebih tricky. Dibanding mungkin teman-teman harus, misalkan apa ya, contohnya nahan untuk ngomong kasar gitu ya, atau misalkan nahan untuk berhenti dari rokok gitu misalkan, itu kan kelihatan gitu ya. Tapi kalau perasaan, sifat keakuan gitu ya, itu kan kayaknya nggak ada yang bisa menilai selain kita dan Tuhan. Jadi kita lebih sulit untuk bisa berjuang di hal ini gitu ya. Tapi kita juga nggak mungkin dong jadi kayak robot yang kayak aku nggak, yang benar-benar yang kayaknya nggak punya perasaan gitu ya, yang kayaknya tuh eh, sifat-sifatnya itu jadinya kayak satu tambah satu sama dengan dua gitu ya. Kita juga kalau misalkan berusaha mematikan perasaan tanpa kita benar-benar berdamai dengan diri kita. Nih, Koko ulangin, mungkin teman-teman agak bingung di sini. Ada orang yang mungkin dengar firman dan ingin menjadi benar gitu ya. Tapi sebenarnya dia belum berdamai dengan keadaannya. Contoh misalkan, enggak kok, aku nggak emosi kok gitu ya. Karena dia tahu ketika dia emosi dia bakal dijudge atau dinilai salah. Dia bakal ngerasa, ya enggak lah kok, aku udah maafin kok. Tapi dalam hati mungkin belum berdamai. Ujung-ujungnya teman-teman, dia sebenarnya sedang denial. Denial ke dirinya sendiri. Dan jadinya kayak kayak robot gitu ya. Jadi kayak mencoba untuk mempres atau mematikan perasaan dengan tidak naluriah gitu loh, dengan tidak natural. Jadi kayaknya jadi kayak robot. Nah, yang seharusnya kita alamin atau yang kita lakukan, kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita dan kita tahu di mana progresnya kita. Jadi ketika kita benar-benar bisa ngampunin, itu bukan karena kita memaksa diri lagi, tapi karena memang kita udah punya sifat natural yang bisa mengampunin, gitu ya. Jadi teman-teman, jangan benar-benar memaksa diri juga gitu ya. It's okay to be not okay. Selama keadaan tidak oke-nya itu ada di hadapan Tuhan. Kita benar-benar harus sejujur-jujurnya dengan perasaan diri. Gimana caranya kita bisa berubah kalau kita sendiri juga nggak nerima atau jujur dengan diri sendiri. It's okay to be not okay. Selama nggak oke-nya ada di hadapan Tuhan.
kita pasti punya pengalaman yang banyak yang bener-bener ngegores hati kita. Pengalaman yang nyakitin, pengalaman yang sulit kita terima gitu ya. Pengalaman yang bahkan membuat kita bersungut-sungut dan kita pasti sulit untuk bisa nerima itu gitu ya. Tapi teman-teman, itu adalah part of our life. Segala bentuk ketakutan, segala bentuk kecemasan gitu ya, segala bentuk kekhawatiran, itu part our life. Tapi bukan berarti dengan kita dihadapin dengan situasi kayak gitu, kita jadi berhak untuk bersungut-sungut gitu ya. Sampai sini Koko harap teman-teman tangkap dulu. Koko pingin grab attention-nya teman-teman lagi nih, karena udah cukup panjang Koko ngomong, teman-teman mungkin udah ada yang lost confused, apa udah lost konsentrasinya, udah mulai confused. Koko pingin grab attentionnya lagi gitu ya. Koko harap apa yang Koko bagiin hari ini benar-benar bisa ngena ke teman-teman. Jadi please yuk dengerin dulu, coba perhatiin gitu ya. Kalian nggak usah on cam, it's okay. Yang penting kalian denger. Kalaupun sambil ngerjain hal yang lain, sebisa mungkin tetap konsentrasi gitu ya. Nah teman-teman, Koko sadar, akhir-akhir ini Koko benar-benar ngerti betapa kecil, lemah, dan gak berdayanya Koko. Akhir-akhir ini Koko lagi lumayan banyak, bukannya masalah sih, tapi lebih ke kecemasan diri sendiri. Terutama tentang masa depan gitu ya. Usia udah segini, kerjaan juga dibilang settle juga belum gitu ya. Gimana kalau misalkan nanti usahanya gagal? Itu akhir-akhir ini lumayan lagi consume diri Koko gitu ya. Lumayan lagi memakan diri Koko tuh, akhirnya Koko lumayan overthinking dan insecure gitu ya. Dan Koko ngerti betapa lemah dan gak berdayanya Koko. Kita tuh manusia yang hari ini ada, besok belum tentu ada, teman-teman. Kita manusia yang bahkan untuk 1 jam ke depan, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi, gitu loh. Tapi yang lucunya gitu ya, kita udah tahu kita terbatas, kita udah tahu kita lemah, tapi kita tetap berusaha untuk ngandelin kekuatan diri sendiri, bukannya ngandelin kekuatan Tuhan, teman-teman. Ada satu momen minggu pagi, ketika Koko bangun gitu ya, mau berangkat ke siap-siap untuk berangkat pelayanan ke gereja gitu. Koko tiba-tiba pagi-pagi itu berasa demot, berasa kayaknya tuh nggak ada motivasi gitu. Koko lihat Instagram, Koko ngeliat story teman-teman, ada yang lagi nongkrong gitu ya, ada yang pakai story di kasur Rise and Shine gitu ya, terus ada yang main golf gitu. Terus Koko ngerasa, aduh kok hidup mereka enak ya gitu ya. Aduh kok kayaknya mereka have fun dengan teman-teman, bisa nongkrong, bisa main gitu ya. Kayak kok kayaknya enjoy gitu. Tapi teman-teman, ini ada satu momen yang Koko nggak lupa, yang nggak bisa lupa. Di saat Koko berpikir kayak gitu, tiba-tiba ada kayak bukannya suara sih, tapi lebih ke perasaan yang tiba-tiba muncul. Hey, kamu masih bernafas loh hari ini. Dan itu, wow, sepowerful itu teman-teman. Kadang-kadang kita lebih banyak melihat hal-hal yang besar yang mungkin membuat kita iri, tanpa kita sadar kita nggak bersyukur sama satu hal yang terlihat simple, tapi harusnya kita fokus ke situ gitu ya. Jadi ketika ada perasaan muncul, hey kamu masih bernafas loh hari ini gitu ya. Dan perasaan itu disusul dengan perasaan lain, kamu bisa melayani Tuhan. Kamu tahu gak betapa beruntung dan betapa berharganya ketika kamu masih ada kesempatan mainin Tuhan. Jadi kok kamu mulai kayak, wah iya ya, mungkin orang boleh senang-senang main golf, nongkrong, makan-makan. Di minggu pagi mereka ngerasa hidupnya santai karena itu hari libur. Mereka nggak mau nyari Tuhan dan lain-lain. Tapi kok kamu masih bisa dikasih kesempatan buat melayani Tuhan dan bahkan bernafas. Wah, Koko langsung bangun, berdoa, ngucap syukur gitu ya. Dan benar-benar bisa ngelihat satu hal dari perspektif yang beda. Keadaan Koko nggak berubah loh. Koko nggak tiba-tiba karena Koko iri sama temen terus tiba-tiba Koko jalan-jalan. Enggak. Koko tetap bangun sendiri, nggak ada siapa-siapa, pergi pelayanan ke gereja sendiri gitu loh. Nggak ada yang berubah.
tapi respon Koko berubah gitu ya. Yang tadinya iri, yang tadinya insecure, bisa jadi bersyukur gitu ya. Jadi itulah powerfulnya ketika kita bisa melihat satu hal yang sama dari perspektif yang beda, khususnya dari perspektifnya Tuhan, teman-teman. Nah, inilah sifat dasar yang harusnya kita hidupin, teman-teman. Zaman yang semakin modern dan instan gitu ya. Ini ngebuat manusia, khususnya tuh buat kita-kita yang masih muda, itu tuh kayak ngerasa nggak perlu lagi dia cari Tuhan. Apalagi kalau di luar negeri, khususnya di negeri barat gitu ya, udah bener-bener nihilistisnya, bener-bener yang kayaknya Tuhan nggak ada pun nggak apa-apa gitu loh. Mereka ateis secara rohani, walaupun status mereka mungkin masih bisa disebut Kristen gitu ya, tapi perilaku mereka ateis gitu. Jadi banyak anak muda yang udah nggak lagi mencari atau menaruh interestnya buat cari Tuhan. Jangankan pergi ke gereja, berdoa pun juga kayaknya udah jarang banget. Hari-hari bangun, ngelakuin aktivitas, langsung sibuk sana sini, mungkin ada yang bangunnya telat, terus langsung berangkat kerja, berangkat kuliah, ketemu teman, ngobrol-ngobrol, itu pun juga nggak pernah ngejaga perasaan Tuhan. Pulang-pulang mungkin sibuk ini itu, capek, langsung tidur. Jadi sehari-hari kayak Tuhan bener-bener bukannya dicuekin lagi. Kayak nggak kepikiran tuh ada Tuhan yang ngelihat gitu loh. Dan hal ini bener-bener menunjukkan kayak betapa ngeri dan cerdiknya iblis dalam menghasut pikiran manusia gitu loh. Jadi kita sebagai anak Allah yang masih mau mengasihi Tuhan, jangan sampai jadi pribadi yang nggak lagi mentingin perasaan Tuhan, teman-teman. Mungkin sebagian besar dari teman-teman masih ngerasa, ah nggak mungkin lah kok, buktinya aku juga masih join home. Buktinya aku kalau hari Minggu masih kok ke gereja gitu ya. Tapi teman-teman ketika kita berpikir nggak mungkin, disitulah celah iblis untuk membuat seseorang tuh jauh dari Tuhan. Percaya gak? Ketika kita berpikir kita di atas awan dan berpikir everything is fine gitu ya. Itulah celah iblis buat membuat seseorang itu jauh dari Tuhan. Contoh simpelnya, dimulai dari respon kita terhadap masalah. Tiba-tiba kita ketemu masalah. Masalah keluarga, masalah percintaan, ekonomi, pertemanan, dan lain-lain gitu ya. Dan kita mulai yang tadinya bisa jadi anak-anak yang kalem, yang alim, kita mulai merasa, kok hidup aku seperti ini sih? Mulai ada perasaan ingin dipuaskan. Apakah itu marah, apakah itu dendam, iri, dan lain-lain gitu ya. Respon kita secara nggak kita duga atau secara tiba-tiba, kita jadi marah, kita jadi dendam, kita jadi iri gitu ya. Lalu kita mulai menjauh gitu ya dengan berkata, nggak apa-apa lah sekali-kali nggak ikut home, nggak apa-apa lah sekali-sekali nggak ke gereja, nggak apa-apa lah sekali-sekali nggak doa, toh Tuhan juga ngerti aku capek gitu kan, biasa alasan kita kan gitu kan. Terus lanjut tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya kita ngisi jam-jam hari kita lebih ke kesibukan yang nggak penting. Main sosial media, scrolling, sampai malam, nongkrong sama teman gitu kan. Bukannya salah. Tapi kalau itu sampai akhirnya hilangin fokus kita buat Tuhan, itu pun juga harus kita lihat ke diri kita gitu ya. Jadi kita lebih banyak ngisi hari-hari hidup kita tanpa belajar firman dan lebih tentang kesibukan diri sendiri. Sampai akhirnya teman-teman. Di situ ada titik nggak bisa balik dalam kehidupan seseorang untuk bisa nyari Tuhan lagi. Hatinya udah hambar, hatinya udah mati rasa. Bahkan yang tadinya masih bisa ngerasa kalau buat salah itu ada rasa bersalahnya, sampai tiba-tiba dia udah nggak bisa ngerasa bersalah lagi ketika berbuat dosa. Udah mulai mati rasa. Dan Koko punya banyak teman yang dulu sepelayanan sama Koko. Ini bukan ngomongin pelayanannya pasti benar, orang pelayanan pasti orang suci, enggak teman-teman. Tapi Koko bisa ngelihat betapa 180 derajatnya mereka berubah. Yang tadinya masih fokus ke pelayanan, masih jadi anak yang taat orang tua. Begitu mereka jauh gitu ya, pindah keluar kota, kuliah gitu ya. Nah, teman-teman banyak yang ngerantau, Koko sangat bersyukur teman-teman masih mau luangin waktu. Karena kalau kita serumah dengan keluarga,
kadang-kadang kan kita lebih kayak bisa dipantau kan, kita bisa lebih dipaksa. Tapi kalau ngerantau kan benar-benar bebas, itu kehendak kalian gitu kan. Dan banyak teman-teman Koko yang akhirnya begitu ngerantau, mereka mulai tuh shifting pelan-pelan. Sampai akhirnya Koko udah gak kenal mereka sekarang. Bener-bener hidupnya udah jauh banget gitu ya. Itulah celah di mana iblis bekerja, teman-teman. Jadi, hati-hati. Perasaan mencintai Tuhan itu bukan hanya sekedar ketika ngomongin di gereja. Bukan hanya sekedar memiliki masalah terus kita baru nyari Tuhan. Baru ngomong, Tuhan aku mencintai Engkau karena ada masalah gitu ya. Cuman satu kata untuk membuktikan kita benar-benar mencintai Tuhan atau enggak. Dan kata itu adalah barter. Seberapa ingin atau seberapa willing kita barter nukerin perasaan diri kita yang ingin dipuaskan dengan perasaannya Tuhan. Pasti ada jatuh bangunnya dan pasti berat gitu ya. Tapi pasti juga ada perasaan ingin nyerah gitu ya. Pasti ada perasaan gak pingin lanjut gitu ya. Tapi disitulah titik perjuangan kita teman-teman. Disitulah titik perjuangan kita yang ngebuktiin kalau kita tuh memang cinta Tuhan. Jadi perasaan mencintai Tuhan, ini kan ngomongin tentang perasaan. How do I feel? How do I feel dengan kita menjalani hidup sehari-hari? Kita benar-benar harus meninggalkan segala bentuk kedagingan dan percintaan dunia, gitu ya. Atau mungkin bahasa lebih simpelnya, kita udah mulai harus nih meninggalkan keakuan dalam diri kita. Apakah itu sifat-sifat yang ya teman-teman paling tahu lah ya diri teman-teman, makanya nanti Koko harap teman-teman mau untuk cerita gitu ya. Teman-teman pasti tahu atau bahkan pernah punya pengalaman perasaan diselingkuhi gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ngejalanin langsung, tapi mungkin teman-teman pernah dengar dari cerita teman gitu ya. Ada beberapa orang yang nggak pernah ngalamin perasaan diselingkuhi, tapi karena dengar cerita dari temennya, dia bisa jadi trust issue sama hal hubungan. Dia bisa lebih ke trauma, bahkan nggak mau ngejalanin hubungan. Dan biasanya cewek-cewek akan berkata, semua cowok sama aja gitu ya. Kalau misalkan ada perasaan yang tiba-tiba cowoknya selingkuh gitu. Tapi teman-teman kebayang nggak sih gitu ya? Pasti apalagi teman-teman yang pernah ngalamin langsung pasti ngerti betapa sakitnya di sininya itu ya. Betapa eh, sakitnya ketika orang yang kita sayang, orang yang kita percaya, dan ini nggak harus ngomongin tentang pacar gitu ya, ternyata nusuk kita dari belakang. Ternyata berkata bohong tentang kita. Ternyata mengkhianati kita. Bahkan menyelingkuhi kita. Pasti kebayang betapa sakitnya gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Bukan di sono, di sini gini nih. Jadi sekarang coba bayangkan perasaan Tuhan terhadap kita yang selama ini kita sering gak setia kepadanya. Ketika kita lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, ketika kita lebih mementingkan ego kita sendiri gitu ya, ketika kita lebih mementingkan duniawi dibanding Tuhan, coba kalikan perasaan sakitnya kita ketika dikhianati 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali. Bahkan mungkin itu pun belum cukup pengalinya untuk nunjukin betapa jahat dan pengkhianatan yang kita lakukan ke Tuhan itu, teman-teman. Nggak ada bandingannya gitu ya. Bahkan mungkin apa yang kita alamin yang berasa ketika ada orang mengkhianati kita, terus kita merasa jadi orang paling menyedihkan gitu ya. Bahkan perasaan sesakit-sakitnya kita pun mungkin itu hanya 0,0000001% dari apa yang kita perbuat ke Tuhan selama ini. Sesimpel, sudahkah kamu ngeluangin waktu untuk nyari Tuhan setiap hari? Sesimpel, udahkah kamu coba untuk menjaga perasaan Tuhan ketika kamu meresponi masalah? Jadi banyak banget dari sini yang harus kita ngerti betapa luas dan dalamnya sabarnya Tuhan ke kita. Nah, udah seharusnya nih kita mulai ngejaga perasaan Tuhan. Kita nggak boleh terus ngemanjain diri sendiri, teman-teman. Ya, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai iblis menipu kita dari integritas dan dari kesetiaan kita ke Tuhan. Di 2 Korintus 11
ayat 3 gitu ya. Koko copy lagi. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi teman-teman, Alkitab pun juga udah mewanti-wanti gitu ya, jangan sampai kita kita tuh kayak diakalin sama iblis pikiran kita sampai akhirnya kita melenceng atau kita akhirnya menjauh dari kesetiaan kita kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Awal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah ketika ada hal yang lebih disenangin. Yang dalam kitab Kejadian itu direpresentasikan sebagai buah apel. Ketika Hawa makan apel, dia melihat apel ini nih lebih indah, lebih nikmat dan lebih berharga dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Akhirnya dicicip, dimakan gitu ya, dikonsumsi. Nah, teman-teman sama juga dengan hal hidup kita. Kita tuh sering banget ngelihat satu hal yang lebih berharga dibanding Tuhan. Kita lebih berperasaan, lebih enjoy ketika ada hal yang lebih kita senengin dibandingin kita mencoba untuk berperasaan menyenangkan Tuhan. Jadi ada sering buah apel yang sering kita petik, yang sering kita konsumsi, yang sebenarnya itu adalah bentuk pengkhianatan kita ke Tuhan, teman-teman. Jadi ketika ada perasaan yang lebih dipuaskan dibandingin perasaan Tuhan itu kita sedang ngorbanin perasaan Tuhan, teman-teman. Nah, jadi kalau ngerti ini, yuk kita harus mulai ngubah keadaan tentang diri kita. Bagaimana cara kita berperasaan, khususnya berperasaan terhadap situasi yang kita hadapi. Jangan cepet respon gitu ya. Jangan tanpa berpikir panjang gitu ya. Bagaimana kita berperasaan kepada orang di sekitar kita, dan terutama bagaimana kita berperasaan ke Tuhan. Kita harus punya prinsip menjaga perasaan Bapa. Itu adalah pelayanan kita yang sesungguhnya, teman-teman. Nggak usah ngomongin ministry, nggak usah ngomongin ngambil bagian di gereja dari pagi sampai malam. Nggak usah ngomongin aku pemimpin di gereja, aku pendeta. Nggak usah ngomongin itu. Menjaga perasaan Bapa. Itu adalah pelayanan yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi setiap kejadian yang kita alamin, baik atau buruk, itu pasti seizin Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin ninggalin kita, teman-teman. Jadi Tuhan berkata, pencobaan yang kita alamin gak mungkin melebihi kekuatan kita. Bahkan sehelai rambut dalam di kepala kita, gak mungkin jatuh tanpa seizin Bapa. Dan ya jadi kalau teman-teman sekarang banyak hair loss atau rontok gitu ya, itu berarti tuh seizin Bapak gitu ya. Teman-teman rontok gitu ya rambutnya. Tapi sekalipun gitu ya, ada seorang ibu yang ninggalin anak baru lahir gitu ya, kan nggak mungkin nih perasaan ibu ninggalin anak baru lahir kan nggak mungkin. Tapi sekalipun ada, indahnya kayak gini, Tuhan pun nggak akan melupakan kita, teman-teman. Balita, jangankan balita, burung di udara, bunga bakung di padang pun juga dipelihara. Tuhan pasti ngerti apa yang kita butuhkan. Yang penting kita ngerti gak apa yang Tuhan mau. Itu yang lebih penting. Jadi teman-teman, sekarang Koko udah ngomong panjang lebar, Koko udah ngoceh gitu ya, udah banyak. Sekarang saatnya teman-teman yang ngoceh. Sekarang saatnya Koko yang ngedengerin, dan teman-teman coba ceritain. Selama ini jejak rekam teman-teman dalam ngiring Tuhan tuh seperti apa sih? Ada gak sih kejadian-kejadian yang kamu ingat atau kejadian-kejadian yang sempat kamu alamin yang ngegores hati kamu, yang akhirnya itu kamu di situ lagi nggak menjaga perasaan Allah. Yang di situ tuh kamu lebih kayak akhirnya ngepuasin diri sendiri. Jadi boleh diceritain teman-teman. Kita stop recordingnya.